Ya, pelatih kepala timnas Indonesia yaitu Sintayong saat ini sangat disibukkan dengan persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Seperti yang kita ketahui bahwa di laga pertama, Sintayong akan langsung menghadapi tim kuat seperti timnas Arab Saudi pada 6 September tahun 2024. Tentunya kemenangan atau bermain imbang atas timnas Arab Saudi akan menjadi hal yang mutlak bagi pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Pasalnya, selain untuk membuka lebar peluang lolos putaran final Piala Dunia, keberhasilan di laga pertama nanti juga akan menjadi pembuktian seberapa tangguhnya kepelatihan Sintayong dalam membenahi timnas merah putih. Memang secara head to head timnas Arab Saudi lebih diunggulkan ketimbang timnas Indonesia. Tercatat dari 5 pertemuan terakhir, timnas Arab Saudi mampu meraih 4 kali kemenangan, sedangkan timnas Indonesia hanya mampu meraih 1 kali imbang dari 5 pertemuan tersebut. Namun meskipun begitu, skuad Garuda juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan pemain bintang berkelas yang dimiliki saat ini, terbukti timnas Indonesia berhasil menjadi tim kejutan dan juga dinilai mampu bersaing dengan tim-tim tangguh di benua Asia bahkan level dunia. Sekedar informasi, Sintayong baru saja merilis 26 pemain untuk berlaga di agenda tersebut. Kemudian dari 26 pemain yang dipanggil itu terdiri dari 4 penjaga gawang, 10 pemain belakang, 7 pemain tengah, dan 5 pemain sebagai penyerang. Kemudian selain itu Sintayong juga mengungkapkan bahwa ketika menghadapi timnas Arab Saudi nanti, dirinya berjanji akan memberikan permainan terbaiknya. Bahkan pelatih asal negeri Gingseng itu juga mengatakan jika timnas Indonesia dapat bermain dengan baik, maka mengalahkan timnas Arab Saudi bukanlah hal yang mustahil bagi timnas Indonesia di laga pertama nanti. Lalu seperti apakah permainan yang akan ditampilkan Sintayong untuk menghadapi laga bersejarah tersebut? Berikut ini merupakan gambaran line up inti dan line up cadangan yang sangat berpotensi besar digunakan Sintayong untuk menghadapi timnas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang, Sintayong sepertinya akan kembali mengandalkan Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Dengan belum bisa tampilnya Martin Paes di laga pertama ini, membuat Hernando Ari Sutaryadi dipastikan akan mengisi kiper utama bagi timnas senior Indonesia. Meskipun untuk di level klub akhir-akhir ini Hernando Ari tercatat sering kali melakukan blunder, namun dengan persiapan yang dilakukan Sintayong saat ini sangatlah diharapkan bisa untuk mengembalikan performa terbaik Hernando Ari saat di dalam lapangan. Sejauh ini Hernando Ari diketahui merupakan kiper yang sudah mendapatkan kepercayaan penuh dari Sintayong, sehingga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Arab Saudi nanti, Hernando Ari pun bisa dipastikan akan masuk jajaran 11 pemain untuk mengisi line up timnas Indonesia. Kemudian sementara itu untuk opsi cadangan, Sintayong juga bisa menurunkan Nadeo Argawinata yang akhir-akhir ini terpantau mampu tampil apik bersama Borneo FC di Liga 1 Indonesia. Kemudian kehadiran Nadeo Argawinata dengan performa yang sangat optimal tentunya sangatlah diharapkan bisa membawa dampak yang signifikan untuk memperkokoh mister gawang timnas Indonesia pada laga pertama melawan timnas Arab Saudi nanti. Kemudian di posisi pemain belakang, Coach Sintayong sepertinya akan memasang 3 pemain seperti Rizky Ridho, Jay Izzes, dan Sandy Walsh. Dengan hadirnya ketiga pemain bintang tersebut, tentunya akan menjadi kekuatan yang kokoh bagi barisan belakang timnas Indonesia. Kemudian selain itu, dengan pengalaman dan jam terbang yang tinggi dimiliki ketiga pemain tersebut, dipastikan akan mampu meredam serangan-serangan timnas Arab Saudi yang dikenal sejauh ini sebagai tim yang selalu mengandalkan umpan-umpan silang dari pemain sayap yang dimilikinya. Kemudian untuk opsi cadangan di posisi ini, tentunya Sintayong sudah menyiapkan 2 pemain seperti Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari yang tentunya akan menjadi angin segar atas absennya Justin Hapner di laga pertama tersebut. Dengan pengalaman tinggi yang dimiliki Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari dalam membela timnas Indonesia, dipastikan akan menjadi modal berharga bagi mereka saat menghadapi timnas Arab Saudi di laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian pada sektor sayap pertahanan, Sintayong sepertinya akan menurunkan Asnawi Mangku Alam dan Kelvin Firdaus. Asnawi Mangku Alam yang merupakan kapten timnas Indonesia senior saat ini sepertinya akan kembali mendapatkan kepercayaan dari Sintayong saat timnas Indonesia menghadapi timnas Arab Saudi nanti. Kemudian selain itu, pemain yang dikenal sebagai pemain serbaguna tersebut sangatlah diyakini dapat memberikan penampilan terbaiknya dalam menjaga pertahanan sisi kanan, sekaligus juga diharapkan mampu melakukan manuver ke depan untuk menusuk jantung pertahanan lawan. Kemudian sementara itu Kelvin Firdaus yang juga tercatat berhasil atas debut pertamanya saat menghadapi timnas Filipina kemarin, pastinya akan kembali mendapatkan tempat posisinya saat laga pertama melawan timnas Arab Saudi nanti. Kemudian selain itu dengan kecepatan dan umpan yang visioner yang seringkali diciptakannya,
akan menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia dalam membangun sektor serangan ke pertahanan lawan. Sementara itu untuk opsi cadangan di posisi ini, Sintayong juga telah menyiapkan dua pemain seperti Pratama Arhan dan Egy Maulana Fikri. Dengan mengandalkan serangan dari sektor sayap yang sering dimainkan Sintayong saat ini, pastinya akan membuat pemain yang diturunkan sejak menit awal akan cepat kelelahan. Tentunya dengan dasar tersebut sebisa mungkin diharuskan adanya rotasi permainan di babak kedua saat berlangsungnya pertandingan. Kemudian selanjutnya di posisi gelandang tengah tentunya akan diisi dua pemain tangguh seperti Tom Haye dan Nathan Chuon. Pada laga melawan timnas Arab Saudi nanti, Tom Haye diyakini akan kembali menjadi jenderal dalam mengatur tempo permainan di lini tengah timnas Indonesia. Kemudian selain itu, akurasi umpan yang baik dan ketenangan yang dimilikinya dipastikan bisa membantu untuk menciptakan peluang-peluang emas bagi timnas Indonesia. Kemudian Nathan Chuon yang ditugaskan untuk menutupi setiap lubang yang ditinggalkan Tom Haye. Permainan seperti ini pun juga pernah dimainkannya pada laga sebelumnya, sehingga membuat dirinya dikenal sebagai pemain pekerja keras selama berjalannya pertandingan. Kemudian sementara itu untuk opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan dua pemain bintang seperti Ivar Jenner dan Ricky Kambuaya. Pada laga melawan timnas Arab Saudi nanti, Ivar Jenner akan diturunkan sebagai pemain cadangan yang ditugaskan untuk menggantikan Tom Haye sebagai jenderal dalam mengatur tempo permainan di lini tengah timnas Indonesia. Sedangkan khususnya Ricky Kambuaya dipastikan akan bekerja lebih keras demi untuk menggantikan peran Nathan Chuon di babak kedua pertandingan itu nanti. Selanjutnya di posisi striker kiri dan kanan akan diisi oleh Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun. Memang harus kita akui, Marcelino Ferdinand telah berhasil menunjukkan kualitasnya dalam membela timnas Indonesia. Bahkan dirinya saat ini tercatat sebagai pemain muda berbakat yang digadang-gadang akan menjadi bintang masa depannya timnas Indonesia. Kemudian untuk Ragnar Oratmangun sepertinya tak perlu diragukan lagi. Selain memiliki kecepatan dan ketajaman, Ragnar Oratmangun juga tercatat berhasil menorehkan satu gol ketika debut pertamanya saat melawan timnas Vietnam di putaran kedua kemarin. Kemudian selanjutnya untuk posisi striker depan akan diisi oleh Rafael Struijk. Pemain milik klub Edo Den Haag 1 ini sepertinya akan tetap mendapatkan tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian selain itu, tembakan-tembakan akurat yang dimilikinya diyakini dapat memberikan ancaman-ancaman yang nyata bagi timnas Arab Saudi yang menjadi lawan timnas Indonesia di laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian untuk opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan Dimas Derajat dengan menarik Rafael Struijk ke posisi sayap kanan dan memasang Ragnar Oratmangun di posisi sayap kiri, lalu kemudian mencadangkan Marcelino Ferdinand di babak kedua saat berjalannya pertandingan.